Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novianti GNT Menas. Saya mahasiswa reguler sore semester 9. Pada kesempatan ini saya akan membahas review buku pertama yang berjudul tentang kritik media sosial dan masyarakat informasi yang diedit oleh Christian Parks dan Marisol Sandoval. Buku ini menyajikan kontribusi yang menganalisis dimensi sosial media secara kritis. Meskipun kontribusi ini tidak serta-merta berbagai asumsi mengatakan bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi. Banyak yang ingin mengungkapkan ketertarikan untuk menganalisis media dan informasi dalam konteks kemasyarakatan mereka, yaitu dalam hubungan interaksi ekonomi, politik, dan budaya. Ada juga struktur kekuasaan dan stratifikasi dan ketidaksetaraan yang membentuk masyarakat kapitalis dan kontemporer. Seperti yang kita lihat bahwa dalam kehidupan kita, hidup kita dalam kapitalisme informasional. Kita juga dapat mengatakan bahwa hidup dalam kapitalisme keuangan, kapitalisme industri, kapitalisme krisis. Tenaga kerja industri di mana-mana telah menjadi model masyarakat seperti itu, tanpa mempedulikan batas-batas yang memisahkan sistem politik yang berbeda. Teori kritis dan dialektis mengatakan bahwa masyarakat kontemporer adalah masyarakat informasi sesuai dengan keadaan kekuatan politiknya. Sebaliknya, masyarakat kontemporer adalah kapitalis dalam hubungan produksinya. Orang-orang seperti analis Marx di pertengahan abad ke-19, produksi terjadi saat ini seperti demi keuntungan dan untuk mencapai tujuan ini sampai batas tertentu menggunakan pengetahuan dan teknologi informasi dalam produksi. Kekuatan produksi informasional seperti yang dimediasi oleh hubungan kelas yang berarti bahwa pembentukan teknologi informasi sebagian instrumen produksi dan pekerjaan pengetahuan dan komunikatif mendominasi ciri-ciri manual. Sebagai ciri-ciri produksi ekonomi adalah strategi-strategi untuk memajukan eksploitasi nilai-nilai, pengurangan modal variabel dan konstan. Modal dengan demikian berharap untuk mencapai tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Ada gagasan bahwa gagasan masyarakat saat ini hanya dapat dibangun dengan mengacu pada kekuatan produksi informasional adalah ilusi ideologis. Dalam teori sosiologis terdapat konsep sosial yang berbeda, seperti fakta sosial oleh Emile Durkheim, aksi sosial Max Weber, gagasan Karl Marx tentang kerja kolaboratif atau sebagaimana juga digunakan dalam konsep kerja kolaboratif yang didukung komputer, gagasan Ferdinand Tönnies tentang komunitas. Pendekatan teori sosial untuk memperjelas pengertian media sosial dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi 3 proses informasi sosial yang merupakan 3 bentuk sosialitas: pengertian, komunikasi, kerjasama. Dapat dikatakan bahwa semua sistem komputasi dan semua aplikasi web dan juga semua bentuk media sosial, manusia dapat menyimpan dan menyebarkan pengetahuan yang bersumber dari hubungan sosial di masyarakat.
Namun tidak semua sistem komputasi pada aplikasi web mendukung komunikasi langsung antar manusia, di mana setidaknya dua manusia saling bertukar simbol yang diartikan sebagai sesuatu yang berarti. Karena Amazon terutama menyediakan informasi tentang buku dan barang lain yang dapat dibeli seseorang itu bukan alat komunikasi utama, melainkan alat informasi. 3 gagasan berhubungan dengan bentuk sosial yang berbeda. Gagasan koneksi terkait dengan konsep fakta sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Konsep komunikasi dengan gagasan Max Weber tentang tindakan sosial dan hubungan sosial. Konsep kerjasama untuk gagasan tentang komunitas dan kerja kolaboratif. Menurut model ini, media dan platform online yang pertama, yang terutama mendukung kognisi, misalnya situs web, surat kabar, itu adalah media sosial. Yang terutama mendukung komunikasi, misalnya email, adalah media sosial. Dan yang ketiga yang terutama mendukung pembangunan komunitas dan kerja kolaboratif, misalnya Wikipedia, Facebook, itu pun adalah media sosial. Artinya, media sosial adalah istilah yang kompleks yang terdapat berbagai jenis media sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa perkembangan terbaru adalah semakin pentingnya media sosial di internet. Dalam semua gerakan ini, mereka mengedepankan sebagai pertanyaan utama di masing-masing. Pertanyaan seperti tidak peduli apa tingkat perkembangannya saat itu. Akhirnya, mereka bekerja di mana-mana untuk persatuan dan kesepakatan partai-partai demokratis di semua negara. Komunis meremehkan untuk menyembunyikan pandangan tujuan mereka. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa tujuan mereka hanya dapat dicapai dengan penggulingan paksa semua kondisi sosial yang ada, biar kelas penguasa gemetar pada revolusi komunis. Ada beberapa alasan pendapat Marx mengenai postmodernisme dan kulturisme dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu termaksud satu, munculnya pejuang kelas neoliberal dan neoliberal dari atas. Kedua, komodifikasi segalanya, termasuk milik bersama dan universitas publik. Ketiga, bangkitnya postmodernisme. Keempat, kurangnya kepercayaan pada alternatif. Kelima, kehadiran dan intensitas perjuangan yang rendah. Marx menggambarkan sejumlah antagonisme yang membentuk ekonomi kapitalis dan itu untuk membuat rentan terhadap krisis. Hubungan kelas antagonis yang mengakibatkan antagonisme antara akumulasi kekayaan dan kemiskinan relatif. Yang kedua, antagonis antara produsen dan alat produksi yang mengakibatkan degradasi manusia ke tingkat sebuah mesin. Yang ketiga, antagonisme antara kebutuhan dan kerja surplus. Yang keempat, antagonisme antara nilai guna dan nilai tukar. Yang kelima, antagonis antara kekuatan produktif dan hubungan produktif. Yang keenam, antagonisme antara produksi tunggal dan kebutuhan sosial. Yang ketujuh, antagonisme antara produktivitas sosial dan kapitalistik. Yang kedelapan, antagonisme antara nilai fisik dari kapitalis finansial dan keuntungan aktual yang dicapai kapital
ini di pasar komoditas, yaitu antagonisme antara nilai virtual dan nilai real capital. Kebangkitan neorelativisme mengakibatkan stagnasi relatif dan kerugian upah, sedangkan keuntungan meningkat pesat. Beberapa faktor dimensi media penting media sosial dalam krisis kapitalisme. Yang pertama, laporan media tentang krisis, baik secara kritis atau menyimpang. Yang kedua, dalam situasi krisis, banyak bisnis kapitalis yang bangkrut dan yang mengakibatkan juga industri media krisis, mengakibatkan banyak orang awam. Yang ketiga, saat krisis juga merupakan masa-masa potensial dan revolusi, kerusuhan sosial dan pemberontakan dan protes. Yang keempat, media komersial sebagian besar atau sebagian dibiayai oleh iklan. Penerapan Marx dan teori kritis juga mengalami untuk memahami internet, dan berarti melihatnya sebagai sistem yang menghadapi kontradiksi dan penggulatan antara komoditifikasi dan orientasi komunitas. Media sosial dan seluler tidak dapat menyebabkan perjuangan ini, tetapi mendukung pengambilan keputusan dan jaringan gerakan-gerakan baru dalam kaitannya dengan protes perjalanan yang terjadi di ruang fisik. Namun modal mengalami perlawanan, termasuk langkah-langkah penghematan dan pemantuan media digital. Tantangan adalah membangun bentuk asosiasi baru yang memanfaatkan dan menyesuaikan kembali media digital, tetapi antagonisme dan sistem keuangan telah dikaitkan dengan perjuangan neoliberal kapital melawan tenaga kerja. Krisis yang dihasilkan akan mendorong munculnya perjuangan baru. Teori masyarakat informasi kemudian dapat secara teoritis dikategorikan dengan membedakan dua sumbu. Sumbu pertama membedakan aspek-aspek perubahan masyarakat, Yang kedua adalah kualitas informasi dari perubahan-perubahan ini. Nilai lebih, nilai tukar modal, komoditas, dan persaingan adalah aspek dasar kapitalisme. Data pengguna dan penggunaan merupakan komoditas media sosial. Eksploitasi tenaga kerja digital melibatkan 3 elemen: pemaksaan, keterasingan, perampasan. Media sosial sebagian besar adalah ruang komersial dan dunia politik, pengecualian dari aturan. Demikian, itu saja yang saya sampaikan dan terima kasih.